Satu, dua, tiga. Siap. Selamat sore teman-teman. Selamat datang di Nangkring Sore. Ini merupakan episode perdana dari Angkringan Musik. Kita sekarang tempatnya berada di Gruts Coffee ya. Tempatnya sangat homey sekali dan juga cozy. Alangkah lebih baiknya sepertinya di episode perdana kita memperkenalkan diri dulu. Di sini dengan saya Unut dan kami sudah mengundang guest star nih, bintang tamu nih, yaitu Alatif dari Swarm. Selamat datang. Hatur nuhun, terus diundang. Selamat datang di episode perdana banget ini, Alatif. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol soal Alatifnya, soal project Swarmnya juga, mungkin juga nanti yang lain-lain juga ada gitu. Tapi mungkin sebelum ke pertanyaannya, aku mau cerita sedikit awal perkenalan aku terhadap Swarm. Jadi Boleh, mangga. karena aku kan bukan dari Bandung ya. Jadi pas itu tuh dikasih tahu sama teman kayak Nut gitu. Kan kamu tuh suka bahas-bahas musik. Coba ini dengerin Swarm. Terus akhirnya penasaran gitu dengerin. Pas itu tuh yang ngedengerin awal yang ditapal di Lampu di tapal iya, batas. melamun di tapal batas. Terus pas denger itu teh wajir ini teh produksiannya, maksud aku pas band yang baru pertama kali aku tahu, ini menurutku sih udah cakep banget denger di earphone teh. Aduh, hatur nuhun. Tapi boleh diceritain dikit nggak di single tersebut pas itu proses produksinya tuh gimana? Emang sudah dimatangkan sebegitunya kah? Kalau proses bikin kelambu tuh sebenarnya kalau Som tuh kan bikinnya tuh di tahun 2017. Jadi aku tuh belum ada sebenarnya 2017 tuh. Jadi masih ada waktu itu tuh yang bikin tuh Raffi, gitarisku, terus ada Fikri, terus sama Bom Bom. Jadi mereka tuh bertiga. Oke. Bikin 2017, terus mereka tuh sebenarnya waktu 2017 tuh udah bikin beberapa materi gitu. Nice. Nah, pas sekitar tahun 2020 apa 2021, seingatku tuh mereka ngontak ke aku gitu. Jadi kayak Tif kayaknya bantuin project ini deh gitu. Kayaknya belum ada yang ngisi vokal. Nah, waktu itu tuh aku masih punya band yang lain. Terus emang waktu itu tuh bikin bandnya sama juga sama Raffi yang waktu ngajak Swam itu gitu. Nah, waktu itu tuh mereka emang bawa beberapa materi yang emang udah jadi, termasuk si Kelambu di Tapal Batas seingatku tuh. Jadi lagu itu tuh emang udah ada draftnya, tapi secara musik tuh dari tahun 2017 tuh emang lumayan sedikit berbeda sih. Bahkan jauh sebenarnya. Jadi mereka tuh awalnya pengen bikin kayak semacam musik kayak Fugazi dan lain-lain. Jadi kayak terus waktu datang di tahun 2020 2021 tuh kayak mereka pengen switch gitu musiknya. Nah, kesempatannya tuh ya udah waktu itu bikin di studio. Kita tuh berempat waktu itu tuh. Aku masih ingat waktu itu emang yang awal-awal dibikin tuh yang Kelambu di Tapal Batas sama Menyerbak Asap seingatku tuh. Jadi prosesnya emang organik banget sih. Musik mereka tuh udah jadi. Terus ya aku cuman bikin guide-nya aja lah di studio gitu. Waktu itu prosesnya cuman sekitar berapa ya rekaman itu tuh total cuman 2 bulan apa 3 bulan. Jadi langsung bikin 4 track yang ada di IP Menyerbak Asap. Jadi termasuk si Kelambu di Tapal Batas itu. Jadi emang lumayan sikat sih pertemuannya. Jadi kayak ngajakin terus ya udahlah aku ke studio. Terus waktu itu cuman masih berempat. Waktu masih sesi jamming di studio tuh ya udah posting aja kan iseng, kayaknya nge-spill aja lah gitu, kayaknya main musik lagi nih karena udah lumayan lama nggak main musik waktu itu tuh. Ternyata di-reply sama Biman waktu itu. Biman nge-reply kayak kayaknya pengen ikutan gitu. Terus aku cuman bales ya udah sok nanti latihan kedua ikutan aja. Jadi sesimpel itu. Jadi ya udah latihan kedua kita udah langsung berlima waktu itu tuh. Terus ya udah prosesnya cuman 3 bulan rekaman studio ya udah jadi. Gitu aja sih. Nggak ada yang gimana-gimana sebenarnya. Oke. Tapi reasonnya tadi kan awal pengen dibuat seperti Fugazi dan akhirnya sekarang screams gitu, post hardcore, screamo. Itu kan bener-bener yang sangat Beda sih. timpal sekali. Lumayan. Akhirnya mateng pengen dibuat. Udah kita teh Swarm teh pengen di screamo gitu. Karena nggak tahu sih, karena aku tuh bikin band sebelumnya ada 2 band tuh emang genrenya secara musiknya tuh hampir sama Swarm. Terus
mungkin yang kepikiran sama Raffi waktu itu buat ngajak aku lagi tuh ya udah kayaknya musiknya ya udah dibikin sama lagi gitu. Cuman mungkin musiknya cukup lumayan kompleks lah, nggak seperti kayak musik band aku yang sebelumnya yang mungkin musiknya tuh cukup old school gitu ya. Kalau di Swarm tuh mungkin explore-nya tuh lebih modern lah gitu dengan gitar yang ada. Waktu itu tuh gitarnya ada 2, terus secara musiknya tuh mungkin akan banyak explore lebih metal rock gitu. Terus ada irisan post rock dan lain-lain yang waktu itu tuh secara project aku sebelumnya tuh belum ada secara musik yang seperti itu gitu. Nah, dicobain di Swarm tuh cukup works ternyata dengan teman-teman satu band ini gitu. Jadi ya udah deh kayaknya kita memutuskan untuk ya udah deh kayaknya screamo aja gitu. Walaupun aku cukup bosan udah 10 tahun lebih gitu untuk menjalankan musik seperti ini yang awalnya tuh kayaknya kepikiran tuh malah bikin musik yang plek kayak ya udah deh hardcore aja atau enggak metal gitu. Jadi malah ya balik lagi ya, cuman ketika bertemu dengan orang-orang ini tuh kayaknya cocok untuk menjalankan satu visi gitu yang secara musikalitasnya tuh sama kayak gitu. Jadi ya udah deh di sini aja deh, nyobain lagi deh gitu kayak gitu sih, mempercayakan diri sih karena sebelumnya emang kayaknya minat untuk bermain musik lagi tuh agak turun lah gitu karena ada pekerjaan dan kesibukan lain-lain kayak gitu sih. Jadi mencoba untuk tetap bertahan dengan apa ya roots sebelumnya coba pada akhirnya seperti itu sih jadi nggak kemana-mana gitu. Aduh terjebak juga ya di sini. Akhirnya tetap stay di roots screamo-nya gitu. Oh ya, Atif, sekarang konsumsi kita juga salah satunya dari Burger Bangor. Siapa tahu nanti apa namanya lagi berbincang-bincang lapar. Silakan mangga, boleh di mantap, thank you Burger Bangor ini sebagai ini ya. Santap sore ya. Nanti ambil ya. Ambil aja. Oke. Terus masih apa namanya? Ngebahas lagi persoal perkenalan awal aku. Aku cuma tahu Swarm yang ya udah dengerin dan shock sama hasil produksiannya gitu kan. Sampai pada akhirnya yang bener-bener kayak wah, Swarm teh maksudnya ini teh sudah pelan-pelan mulai dikenal tuh ketika pas itu lagi nonton paguyuban crowd surf. Ada perunggu main. Mas Maul teh pakai t-shirtnya Swarm yang warna putih. Nah, itu kira-kira nyampe ke Alatif nggak tuh? Aku nggak tahu kalau Mas Maul pakai t-shirtnya. Dan aku bisa bilang lumayan sering Alatif Mas Maul pakai Swarm itu. Nanti aku kalau misalkan ada fotonya, ini ada di sini. Editor ya, editor. Dicari. Mohon dicari. Bener, jadi wah Mas Maul teh udah pakai Swarm, aku langsung. Maksudnya dari aku kan sudah beranggapan Swarm teh punya materi yang bagus. Mas Maul pakai pasti ada reason yang kuat juga gitu. Jadi gokil. Swarm teh. Terus aku mau coba bahas karena tadi udah menyinggung persoalan EP-nya. 2 EP ini dari yang Badai sama yang Menyerbak Asap. Ya, Menyerbak Asap menurutku punya suasana yang berbeda. Tapi ini nggak tahu ya kalau dari Alatif yang memang berkecimpung di situ sendiri bagaimana. Cuman aku teh sebagai pendengar merasa ketika mendengarkan yang Menyerbak Asap itu cenderung lebih dark. Lebih apa ya? Rasa marahnya tuh kayak dibalut sama suasana yang lebih gelap gitu. Sedangkan yang Badai itu marahnya tetap ada, tapi pas ngedengerin dari instrumennya emang kelihatan beda. Bukan lebih santai sih, tapi agak lebih apa ya, porsi darknya mungkin agak lebih turun. Terus kalau ngedengerin lagunya yang di EP Badai teh mulainya agak lebih nyantai juga. Kalau yang Menyerbak Asap kan ada yang langsung gitu. Nah itu emang disengajakan dibuat seperti itu apa bagaimana? Kalau awal bikin Menyerbak Asap sebenarnya kan semuanya organik ya. Aku tuh senemunya di studio gitu anak-anak kayak kita tuh nggak pernah berangkat kayak ini masing-masing aku ingin musik seperti apa, teman-teman yang lain seperti apa. Jadi kayak sekeluarnya di studio nanti akan ya udahlah gitu aja gitu ya. Nah, waktu bikin Menyerbak Asap tuh emang secara penulisan aku tuh apa ya? Waktu itu aku nggak banyak mikir apa-apa sih. Nggak baca buku, cuman dengerin musik doang. Waktu itu yang aku banyak dengerin tuh musiknya tuh lebih banyak ke pop malah. Jadi
Jadi waktu bikin yang Menyerbak Asap tuh emang aku lagi banyak dengerin musik pop. Jadi bukan musik yang hardcore punk atau screamo gitu. Jadi udah capek sebenarnya di pas udah capek banget waktu itu tuh. Jadi lebih ke dengerin Indonesia pop kayak Buruh, Soekarno Putra, Chrisye, terus kayak apa ya, album-album sore. Sore didengerin banget sih waktu itu. Jadi mungkin kalau ada orang yang ngeh beberapa penggalan lirik tuh emang aku ngambilnya dari penggalan lirik sore. Kayak ada kata Maligai, itu juga aku ambilnya dari sore karena aku suka banget sore. Terus kalau cara aku tuh baru menyadari itu secara musik dan penulisan gelap tuh setelah rilis bahkan. Jadi teman-teman feedback ketika rilis dan beres tour tuh lumayan banyak juga. Aku cukup kaget gitu. Jadi kayak ada teman-teman yang oh ini relate sama kehidupanku dan lain-lain, tapi oh iya ya kayaknya ini gelap banget gitu. Aku juga nggak nyadar ternyata ini tuh nulisnya penuh dengan amarah gitu. Terus ada sesuatu yang dipendam dan pengen dikeluarkan aja waktu itu. Jadi kayak sporadik aja sih. Kayak aku mikirnya gitu. Jadi kayak ada orang yang membabi buta aja dengan keluh kesahnya gitu seperti itu. Jadi kalau misalkan dibandingkan dengan Badai emang lumayan kita meredam amarah itu sih pelan-pelan sebenarnya itu. Jadi aku pun waktu bikin Badai pun aku nggak tahu dari Menyerbak tuh setelah Menyerbak tuh aku mau bikin apa lagi karena emang lumayan cukup pressure juga ya bikin Menyerbak Asap tuh kayak teman-teman tuh secara responnya wah segitunya gitu. Jadi aku mau bikin apa lagi ya. Cuman di Badai emang kita cukup mencoba untuk explore musik yang awalnya kita lumayan kenceng tapi ternyata kita bikin yang lebih cukup pelan. Terus mungkin secara liriknya juga marahnya nggak terlalu marah banget. Cuman aku rasa sih marahnya tetap ada, cuman emang nggak terlalu meledak-meledak aja gitu. Jadi dari Menyerbak tuh abis itu aku baru mikirin gimana caranya bikin nulis untuk transisi ke album. Jadi emang Badai itu sebagai transisi sih. Mungkin jadi transisi yang musiknya akan jauh lebih bright lagi. Yang tadinya gelap banget, aku pengennya lebih cerah sih sebenarnya anak-anak kayak gitu. Tapi penyampaian gaya vokalnya akan tetap sama dengan seperti biasanya. Kalau dari materi yang baru tuh aku lagi banyak nge-explore clean vokal. Jadi beberapa vokal yang emang gak teriak doang sih. Ternyata capek ya teriak mulu. Terus ada beberapa ya aku cobain tuh mungkin di lagu 26 di Badai. Jadi di situ aku coba bikin satu mungkin aransemen dan komposisi yang emang dimasukin part yang nggak perlu teriak gitu. Dan waktu itu diisinya sama Saprol. Dulu bandnya Enamor, sekarang udah cabut. Udah cabut. Fokus di Devil Despise sepertinya. Jadi waktu itu juga bikin yang 26 tuh beneran organik. Jadi kita bikin di studio habis take vokal. Terus aku request sama Biman waktu itu kayaknya ini bagian part yang emang nggak perlu teriak-teriak deh. Jadi waktu itu kita bikin guide yang cukup clean vokal, tapi waktu kita cobain ternyata jelek. Kita nggak bisa nyanyi. Terus kita telepon langsung Safa waktu itu di momen waktu rekaman itu, terus dia ngeyain gitu. Ya udah, ayo kita rekaman minggu depan. Jadi itu aku langsung lempar materinya. Di bulan itu tuh kita udah langsung rekaman. Jadi Safa tuh waktu itu rekaman di Malang dibantuin sama Haum Entertainment. Jadi mereka punya studio, dibantuin dan ya cukup work sih, puas bagi kami tuh bikin satu lagu yang emang kayaknya nggak teriak doang sih. Kayak gitu. Berarti bisa disebutkan proses itu teh ada proses jarak jauhnya sending file berarti? Ya, ada. Dan itu tuh nggak pernah kita lakuin sebelumnya. Jadi kayak kita cobain di Badai. Jadi semua teknis produksi yang sebelumnya dari Menyerbak Asap tuh nggak pernah kita cobain. Di Badai itu semua kita cobain. Termasuk kayak di lagu yang track 3 tuh kita ajak Mario dari Leipzig waktu itu buat isi spoken word. Jadi kayak semacam raja lah. Raja Sunda yang kita ganti lebih kontemporer lah. Tadinya awalnya Sunda banget, cuman kayaknya agak berat nih, kayaknya kita bikin lebih kontemporer aja gitu. Jadi kita tukar-tukaran tulisan sama Mas Mario waktu itu, terus ya udah jadi. Jadi ada ya dua kolaborator ya yang ikut di Badai waktu itu. Jadi coba sih sebenarnya proyek Badai itu. Tapi adaptasinya gimana itu? Alatif kan
sebuah metode yang berbeda gitu. Terus kan yang misalkan biasanya kita ngarahin ke secara langsung, akhirnya itu kan jarak jauh. Kadang kan penyampaian apa ya arahannya tuh karena nggak ketemu tuh emosionalnya tuh nggak kerasa, jadinya takutnya yang dimaksud tuh bukan kayak gitu, ternyata beda apa. Itu tuh gimana penyesuaiannya? Alhamdulillahnya sih sejauh ini tuh cocok ya sama teman-teman yang selalu diajak gitu ya. Dan percaya kayaknya dia tuh aman deh kalau buat diajak tanpa harus dikasih pressure yang ini harus gini. Jadi kita tuh kemarin nge-brief Shafa sama Mario tuh cukup dengan ini lagunya, ini liriknya, kalau nada yang kita bikin tuh seperti ini. Cuman kalau mau dikembangin silahkan. Dan hasilnya mungkin 10 kali lipat lebih bagus apa yang kita bikin sebenarnya itu. Jadi tanpa harus di-get gimana-gimana tuh ya mereka tuh mengerjakannya dengan penuh dengan hati mungkin ya. Itulah jadinya kayaknya outputnya sesuai lah dengan apa yang kita pengen gitu. Kayak gitu. Jadi nggak ada yang oh ini terlalu gini nggak ada sih. Kita bahkan ngebebasin nggak mau menghilangkan karakter kolaborator yang ada di lagu kita gitu. Jadi kalau mungkin dengar ada vokal Mario ya mungkin akan terdengar sangat lipstick gitu. Jadi ya emang kita juga pengennya akan seperti itu gitu. Dan Safa juga akan seperti Safa gitu kayak gitu. Karena aku pas dengar tuh ini teh apa suaranya Mas Safa ya? Terus aku takut aku ngecek kayak di kredit tapi belum tercantum kan, khawatir salah, ternyata tadi sudah di jelaskan jadi emang vokalnya Mas Safa. Di apa ya di Spotify kita emang gak nyantumin kolaborator, jadi cuma di kredit aja kayak gitu. Jadi nggak nge-mention. Jadi kalau ngecek kredit mungkin akan ada keluar. Betul. Seperti itu. Oke. Aku mau bahas tadi sudah disinggungkan persoalan lirik Sunda. Salah satu keunikan dari Swarm menurutku juga ada pencampuran lirik Sunda yang berada di dalamnya gitu. Dan Swarm kan juga bisa dibilang penyampaian gaya musiknya musik-musik keras gitu. Mungkin kalau misalkan kita cari tahu mana musik keras yang pakai lirik-lirik Sunda atau lirik tradisional yang dari Indonesia gitu kan nggak banyak. Mungkin yang aku tahu mungkin salah satunya ya Jasad gitu kan. Nah, sekarang akhirnya aku temu lagi ada Swarm. Kenapa tuh akhirnya mencoba mencampurkan lirik Sunda ke dalam lagunya? Apa ya, dulu reasonnya sesimpel bahasa ibu, bahasa yang emang sering sehari-hari aku pakai seperti itu. Terus kalau mungkin kenapa aku ya emang mungkin kalau di Bandung didominasi oleh teman-teman di metal mungkin ya, kayak Jasad, mungkin kayak Undergard dan lain-lain. Dan waktu itu tuh di momen-momen band-band death metal tuh aku juga tumbuh dengan band-band death metal gitu. Dari sekolah dasar sampai SMP tuh aku emang death metal banget gitu ya, ke gigs tuh emang gigs death metal gitu. Dan emang terbiasa dengan musik-musik yang mereka sampaikan dengan berbahasa Sunda. Mungkin itu juga salah satu yang ke bawah mungkin ya sampai sekarang gitu. Terus aku juga tumbuh di lingkungan yang emang dekat dengan apa ya, mungkin suka dan tertarik dengan kesenian dan kebudayaan. Yang dimana yang pasti yang diulik adalah kesenian Sunda ya, seperti itu gitu. Aku waktu itu waktu sekolah SMP tuh sempat ikut kelas karinding. Rinding sama vokalisnya Jasad juga, Kang Man tuh guru aku. Jadi Pak Kimung juga guru aku juga. Jadi aku apa ya, mungkin ikut di satu komunitas namanya Common Room waktu itu di Dago. Jadi emang terbiasa juga secara daily tuh banyak kegiatan yang beririsan dengan bahasa-bahasa ibu itu ya, bahasa Sunda, khususnya bahasa Sunda seperti itu. Terus ya ke bawahnya sampai sekarang. Jadi kayaknya pengen deh nyoba 1-2 kalimat yang aku masukin, walaupun emang nggak full. Emang susah banget sih untuk memasukkan suatu bahasa ibu gitu, ya khususnya bahasa Sunda di suatu karya yang emang full gitu ya. Betul. Aku belum sanggup, tapi kayaknya aku mau nyobain masukin deh, daripada aku secara mengulik liriknya kontemporer dengan bahasa Inggris, kayaknya lebih cocok bahasa Indonesia tuh dicocokinnya dengan bahasa ibu ya, bahasa Sunda. Ternyata works gitu. Ya udah deh, cobain aja gitu, walaupun orang-orang tuh jadinya secara persona bandnya, oh ya ini bandnya Sunda pisan nih atau apa gitu. Ya walaupun kita juga berat ya kita nggak Sunda pisan, tapi ya kita mau orang Bandung gitu. Ya udahlah nggak apa-apa gitu, mau aja. Karena aku cukup mengapresiasi ketika ada sebuah band gitu ya, apalagi mungkin di ranah musik keras nyoba nyampurin unsur-unsur tradisional yang emang
dari Indonesia gitu. Maksudnya itu kan emang rootsnya kita. Mereka mencoba untuk nyampurin gimana akhirnya bisa cocok dengan segala macam. Kan tadi Alatif juga itu sebenarnya cukup sulit kalau full, tapi nggak apa-apa deh kita coba nyantumin Penggalan lah ya ya. penggalan kata gitu. Nah, aku cukup apresiasi terhadap musisi yang melakukan hal tersebut gitu. Tapi aku bahas Karini tuh, aku pas itu SMA tuh sempat nyoba main Karini, tapi Iya. yang main ngasal. Asli itu tuh emang kalau main Karini itu bibir bakal apa? Lecet-lecet, bengkak-bengkak gitu-gitu. Kalau orang Sunda mah kemarin awal-awal bakal ngacai gitu, keluar air liur ya. Aku waktu itu mah ikut kelas itu teh pokoknya sekitar adalah 5 bulan tuh. Aku belum belajar untuk main di mulut gitu. Jadi cuman aku pelajarin dulu esensi untuk memegangnya seperti apa. Jadi itu juga ke bawah sih sampai hari ini. Jadi aku juga nggak expect dulu belajar kesenian alat musik itu tuh ternyata membawa aku sampai sekarang gitu ya. Ternyata emang penting juga gitu. Ada banyak esensi yang lain yang penting untuk dipelajari dan kayaknya bermanfaat untuk hidup gitu. Dan dari belajar kesenian itu tuh ya akhirnya ya ini gitu hasilnya ternyata gitu. Dan emang lumayan susah sih waktu itu. Dan udah lama juga sih udah nggak main karinding kayak gitu. Oke. Berarti Swarm berdiri kurang lebih sudah dari tahun 2017. Sekarang 2025 sudah 8 tahun berjalan. Pasti di internal mungkin ada fase naik turunnya, entah itu dari sisi kreatif atau mungkin formasi segala macam gitu-gitu. Nah, gejolak-gejolak itu apakah memang sempat terjadi dan kira-kira bagaimana ketika hal tersebut terjadi dari Swarmnya tuh untuk apa ya? Menyelesaikan permasalahan tersebut gitu. Karena 8 tahun nih bukan kurun waktu yang sebentar gitu. Pasti banyak pendewasaan yang terjadi gitu. Kalau buat aku kan aku tuh officially join tuh di tahun 2021. 2021 berarti kan sekitar ya mau jalan 5 tahun kurang. Nggak dari 2017 banget, tapi mungkin member sebelumnya dari 2017 tuh emang sebagai side project kan. Jadi bukan project yang utama. Mereka seneng-seneng terus datang ke aku tuh ya emang niatnya emang seneng-seneng juga. Tapi sejauh ini tuh kita nggak pernah berantem gimana-gimana sih. Cuman kalau yang cuman berbeda pendapat kan ya hal biasa, malah aku mencari hal itu ya. Jadi kayak kalau misalkan berbeda tuh bisa jadi ngobrol dan menghasilkan output yang kayak gimana nih maunya dan lain-lain. Cuman tahun 2022 atau 2023 tuh 1 tahun setelah rilis Menyerba Kasab tuh kita pergantian personil tuh, bukan pergantian sih lebih ke menambah personil kan. Waktu itu tuh yang masuk tuh ada Yuda, waktu itu ngisi ya sampai sekarang tuh ngisi bass. Terus Raffi yang dulunya bassis jadi gitaris dan kita sekarang gitar tuh ada 3. Jadi sangat cukup tidak normal. Gitaris 3. Gitarisnya 3, terus ada bass 1 dan memutuskan untuk mengajak Yuda pun sebenarnya karena Yuda ada teman lama, jadi teman sekolah juga. Aku udah sama Yuda mungkin sekitar 13 tahun lah berteman, jadi kumpulan-kumpulan teman-teman di Suami itu emang teman lama sebenarnya. Jadi ada 3 orang yang emang dari kecil juga udah main dari SMP dan aku juga sama Raffi dan Yuda juga main. Jadi kita disatuin tuh cukup sudah tahu lah secara hati gitu ya. Mau kemana nih, terus kalau ada masalah tuh emang harus diobrolin dan lain-lain. Jadi sejauh ini nggak ada yang sampai wah aing hayang cabut gitu. Nggak ada, jadi setiap ketemu tuh emang ketawa-ketawa aja gitu. Kita nggak pernah yang sampai bete. Kalau capek ya mungkin iya, kalau tour dan lain-lain kan itu hal yang normal lah ya, capek, tapi kita selalu tahu sih kondisi teman-teman kita ya. Jadi nggak pernah ada yang sampai gimana-gimana dan mungkin itu sih yang sampai sekarang tuh masih kayaknya iya deh, kayaknya masih lanjut deh karena orang-orangnya juga mengasihkan gitu ya, seru gitu dan nggak ada yang bikin bete atau apa gitu. Jadi ya udahlah jalan deh gitu. Jadi nggak ada drama sih untungnya ya alhamdulillahnya. Tapi berarti Swarm ini menjadi bukti kalau kan kadang tuh suka ada yang bilang kalau misalkan pengen melakukan sesuatu mending agak dihindarkan bersama sahabat, takutnya ada konflik kan nanti jadi benar-benar pecah. Tapi justru kalau di Swarm karena sudah bersahabat dari lama, justru jadi saling mengerti satu sama lain gitu ya. Alhamdulillahnya. Walaupun ada konflik atau apa, jadi ngerti arahnya teh akan dibawa kemana gitu. Betul. Oke. Masih ingat nggak di momen pas Alatif join first gig
nya Alatif tampil bersama Swarm, itu tuh hal apa yang kira-kira buat, aduh ini orang manggung nih, ngebawa ini di depan banyak orang, rasa deg-degannya itu kira-kira pas itu tuh masih ingat nggak rasa-rasa itu, dan kira-kira mikirin apa tuh deg-degannya itu? Waktu itu di tahun 2022 ya, ingatku kok lupa. Pokoknya gigs pertama tuh gigsnya Gredidas bareng Hasad Youth. Oke, itu yang di Puncelut. Itu tuh kita main bareng Reka sama Dongker. Oke. Terus Reka juga kawan aku dari lama. Jadi aku band sebelumnya pun emang udah sering ketemu Reka lah waktu itu. Terus Dongker juga sama, kawan-kawan kita juga. Terus disatuin lah di momen itu sama Gredidas sama Hasad Youth. Yang dimana emang jaraknya 1 minggu setelah rilis Menyerbak Asap, full deg-degan. Soalnya balik lagi ngeband. Terus yang nonton banyak, dan itu first time kita main tuh 360 muter gitu panggungnya muter gitu. Kalau nggak salah di YouTube ada deh videonya. Pernah ngecek. Terus itu full deg-degan sih, soalnya ditonton sama teman-teman dekat, teman-teman lama, terus ada teman-teman yang kita juga nggak tahu, nggak kenal sama sekali gitu, dan kita tuh emang nggak mikirin ya gimana ya nanti mereka dengernya dan lain-lain. Terus emang banyak salah juga sih waktu itu, kayak ya udahlah, kayak first gig ya, first show gitu. Gimana lagi, tapi yang bikin percaya tuh kayak ya respon mereka sih, kayak oke ya gitu. Terus nanti manggung lagi, terus banyak ajakan sih waktu itu tuh yang waktu itu tuh kami kira tuh kayaknya umur bandnya nggak akan terlalu lama sih kalau setelah rilis Menyerbak Asap ya, karena aku mikirnya jadi side project aja deh nih teman-teman, kalau pusing sama kerjaan atau apapun ya udah ngeluapinnya di band kayak gitu aja. Ternyata after dari show itu tuh kita langsung tur Menyerbak Asap di 10 kota. 10 kota jadi kaget ya, jadi kayak waktu itu tuh ditawarin sama Dik dari Hasad Youth, jadi kayak ya udah ya ini first gig, minggu depan lanjut gitu. Langsung tur, dan itu juga momen pertama kita bawa set lampu. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat ada lampu di stage kita, itu awalnya dari situ. Jadi sebenarnya waktu itu Dik kita tuh BM pengen waktu itu tuh sempat kerjain video klipnya Menyerbak Asap, dan kita bikin salah satu properti atau artnya tuh ada lampu. Jadi kita terinspirasi ada beberapa band di luar lah yang memakai artistik seperti itu. Terus kayaknya lucu deh kalau bikin lampu, secara musiknya kayaknya inline gitu. Terus Dik ngayain, dan waktu itu beli lampu lumayan banyak, terus dikelilingin sama lampunya. Tapi kan waktu itu juga dipakai sama band yang emang tampil kan. Tapi after itu udahlah gas we bawa gitu ke tour. Anjir gimana bawa 3 dus lampu. Tapi itu menjadi ikoniknya Swarm gitu ketika jadi tampil. Jadi visual yang emang orang mungkin akan langsung oh ini nih kayaknya Swarm gitu ya. Tapi ada makna tersendiri kenapa naro lampu itu. Mungkin ada reason, message yang pengen disampaikan. Aku suka lampu yang warm sih, kuning warm gitu ya. Jadi nggak terlalu menyilaukan mata gitu. Terus secara musik yang kita bikin gitu, Swarm kan emang lumayan gloomy ya, gelap gitu. Jadi ketika disatuin dengan suatu visual yang emang kayaknya cocok dengan warm tuh kayaknya oke sih, kayak terus ya udah deh kita cobain, dan kita coba di tour tuh beberapa show di tour, semua show di tour tuh setiap panggung kan ada existing lighting yang emang sudah disediakan sama promotor ya, sama kolektifnya. Terus kita request emang kita nggak mau pakai itu. Jadi kita emang pengennya pakai lampu aja, gitu. Jadi gelap-gelapan aja nggak apa-apa, nggak kelihatan juga lah gitu. Tapi kita ngerasa nyaman gitu. Dan biasa mungkin ngakalinnya biar nggak kelihatan penonton. Sebagai aku rada introvert kalau ngelihat orang banyak, jadi yang nutupinnya gitulah, gelap-gelapan aja lah sekalian. Tapi dari pihak Swarm itu yang ternyata cukup repot nata-natain lampunya. Ya, pada akhirnya jadi ya udah kita sendiri kan. Waktu tur juga kita nggak banyak bawa kru, jadi cuman temen tuh cuman ada 2 orang, dan mereka bagi-bagi tugas, ada jadi merch boy, ada yang gimana-gimana. Terus ya udah, karena aku nggak megang instrumen, aku juga jadi set up lampu, jadi tukang lampu juga pada akhirnya. Jadi kayak ya udahlah, udah jadi habit. Tapi sekarang sih karena kita juga udah punya tim produksi, jadinya ya udah kita bagi-bagi. Kayak sebelum show kita pasang dulu ya lampunya gitu. Jadi udah 2 kali ganti lampu karena rusak dan hilang.
hilang dicopet. Kurang maintenance aja. Jadi kayak disimpan di gudang, anjir Oh, hilang gitu ya. ininya gitu, hilang ininya. Wah, nya liar juga ya. Padahal barang yang cukup gampang di maintain Betul, gitu betul, ya. betul. Tapi karena gak punya waktu yang banyak, Jadi jadi ya udahlah, ting kumaha gitu. oke. Gitu. Nah, seling-seling pembahasan persoalan lampu. Dengar ini katanya lampu tersebut akan menjadi salah satu merchandise selain t-shirt dari Swarm nih. Kira-kira apakah benar hal tersebut akan terjadi? Kira-kira. Kalau itu pengen, masih jadi sebuah rencana Betul. kita, cuman mungkin jangkanya panjang sih. Jadi kita emang baru bikin divisi apa ya, produk, Merchandise gitu. Oke. produk namanya Kelambu, Lambu Archive, terus dibantuin di luar member, dibantuin sama teman-teman yang emang pengen bantuin gitu. Kita paksa sih, lebih ke paksa aja, ayo bantuan orang lah, yang toko, yang toko ya swasembada gitu. Oke. Nah mungkin salah satu produk yang kita pengen develop adalah lampu, karena mungkin lampu yang kita pakai itu ya masih produk yang emang kita beli di toko gitu ya. Tapi karena kepikirannya adalah kita ketemu beberapa partner dan teman dekat juga yang emang mereka tuh base-nya studio desain dan interior, dan mereka emang udah bikin produk lampu lah gitu ya. Oke. Ya udah kepikiran lah kayaknya kita collab, cuman kayaknya kita tahan dulu nih sebagai fondasi untuk album atau apa gitu. Jadi kita pelan-pelan lah keluarinnya dan ngerjainnya juga pelan-pelan. Jadi Kayak gitu. mengutamakan produksian album dulu baru perintil. Ya gitu. Jadi develop produk yang lain. kalau yang udah nungguin lampu dekat-dekat ini mungkin tunggunya diarahkan lebih ke album dulu baru ke lampu gitu. Aku mau bahas sedikit ke persoalan Kalatif as a vokalis gitu. Manggung dengan vokal yang lumayan harus menggelegar gitu ya, teriak gitu. Preparationnya sebelum manggung tuh apa aja yang harus dipersiapin agar di atas panggung tetap bisa mateng vokalnya? Apa ya? Mungkin fit ya, harus fit. Nah, apa ya, warming up-nya? Kalau aku sekarang lagi terbiasa sebelum manggung tuh makan kencur. Jadi seblak ya, kalau tahu orang-orang bikin seblak bahan bakunya yang emang baunya agak mencurigakan. Oke. Aku makan itu. Jadi emang kalau permasalahannya ketika nyoba itu tuh dari tur awal sama tur terakhir tuh emang kesehatan tuh emang harus dijaga sih. Yes. Harus dijaga. Nah, aku waktu itu emang problemnya adalah lumayan banyak yang diurus kalau preparation untuk tur tuh. Ya member juga ikut turun gitu, nggak mungkin road manager atau manajer doang atau kru doang gitu. Aku juga ikut turun dan menguras tenaga dan pikiran gitu. Dan termasuk kondisi tubuh juga kan pasti menurun. Nah, aku biasanya menetralisirnya atau merecovery-nya tuh dengan kencur. Waktu itu aku lihat apa ya? Siapa ya, Marion Jola gitu atau Saha gitu. Yura Yunita gitu. Karena waktu itu tuh pernah sama sih waktu tur pertama, titik terakhir tuh di Solo, suaraku udah habis. Total Udah habis karena waktu itu tuh sebelum show aku stres parah. Jadi aku pulang kanting keluar ngobrol jeung sasaha. Karena emang yang menghabiskan tenaga waktu itu tuh ya suara tuh ngobrol sebenarnya. Jadi setiap kota tuh emang ya kita kan pasti ketemu relasi dan koneksi pertemanan kita kan. Selain ngeband ya udah pasti ngobrol, sharing dan lain-lain, dan itu tuh cukup lumayan mengeluarkan tenaga ternyata dan menghilangkan suara ini. Dan kejadiannya tuh waktu itu di Solo, aku hilang waktu itu suaranya. Ya udahlah gimana lagi, dan emang kurang maksimal sih waktu itu. Cuman beresnya aku ngulik kayaknya apa yang bisa merecovery problem ini gitu ya. Dan ketemu si VT-nya Marion Jola sama Yura. Pas dicobain, ngeunah oge nih. Walaupun rada bau seblak. Jadi rada prepare gitu kalau mau main tuh punya sikat gigi sama odol gitu ya. Karena sadar diri gitu tuh bau gitu. Jadi beres makan sikat gigi baru main biasanya gitu. Dan waktu kemarin tuh beneran beli aja berapa seperempat gitu kresek. Waktu ke Jakarta bawa, habis lagi di Solo nelpon teman siapa waktu itu vokalisnya Senja dan Prosa, si Cenul. Nul kayaknya cariin kencur di pasar. Nitip dia bawa gitu ke gigs dimakan. Alhamdulillah sih. Terus ngajak juga teman-teman. Jadi sempat juga waktu itu tuh rekamannya band Leipzig sama aku tuh waktu itu
Terus kalau habit si Mario tuh kalau nggak salah makan jahe. Ah ya. Aku bawa kencur. Kita tukeran tuh waktu itu. Sok saha nu paling Jadi mantap. paling paling manju. Orang nyobaan jahe. Tuh ieu biasa wae gitu. Saya nyobaan kencur. Anjing ngalus. Jadi saya nuturkeun ayeuna. Nuturkeun urang. Jadi geus kayaknya pakai kencur sih. Oke, baik. Cukup itu aja sih kayaknya. Oke. Alatif tidak terasa ini sudah sampai di penghujung acara ternyata. Ini ada sudah ada di penghujung acara. Mungkin ada nggak rencana-rencana dari Alatif atau dari Swarma sendiri yang bisa disampaikan kepada para pemirsa, kepada para penonton yang Apa mungkin nanti ya? agar mereka tahu gitu rencana. Kalau nanti. rencana terdekat dari Swarm tuh rekaman, kita ada satu project split dengan band Malaysia namanya Piri Race. Jadi akhir tahun kemarin November tuh kita sempat tour bareng sama mereka. Terus Piri Race tuh salah satu teman sahabat kakak dari aku gitu ya, khususnya aku sama Raffi karena di 14 atau 15 aku lupa. Sempat ketemu mereka dengan band yang berbeda, bukan Swam. Jadi aku sempat tur bareng sama mereka. Terus kita secara komunikasi masih terjalin, sering bolak-balik juga ketemu teman-teman dari Malaysia. Terus kejadian lah tur kemarin dan sebenarnya ada satu project split yang emang harusnya rilis waktu tur kemarin, cuman emang sama kita belum dikerjain. Terus kita sekarang masih ngerjain itu, terus ngerjain album. Tapi mungkin sebelum album kita mau rilis beberapa single sih. Jadi sebagai transisi ke album yang mungkin kita niatnya pengen lebih bright, lebih cerah, nggak terlalu gloomy karena aku sudah capek dengan menulis yang gelap-gelap. Agak takut juga. Agak takut ketika menulis yang lumayan gloomy terus dinyanyiin banyak orang. Ojir. Itu kayaknya kultus. Kayak mantra, takut ka urang oge ternyata. Karena beberapa tuh sudah terjadi gitu. Jadi anjir jigana orang hayang nulis-nuluwi ngajak nuluwi kalem lah. Kalem, tapi enggak menjauhkan dari secara musik yang lama sih. Tapi masih tetap sama. Kayak gitu, album mungkin tour, showcase, mungkin konser tunggal. Konser tunggal kayak seperti itu. Oke, kalau gitu Alatif sekali lagi terima kasih sudah hadir di Nangkring Sore episode perdana ini. Sukses selalu untuk segala macam rencananya untuk Alatif pribadi dan juga untuk Swarm juga. Jadi itu aja guys dari episode perdana kali ini. Nextnya nanti kita mau siapa? Jangan lupa tulis. Anjay. Sekian dari kami dan juga dari Alatif. Bye-bye guys. Mantap. Sengaja, Mbak. Gila ini.